Jadi karena keterbatasan kami di petugas, jadi petugas masing-masing melakukan inovasi yang penting tidak membahayakan. Dan sebetulnya target kami adalah bagaimana masyarakat bisa patuh terhadap aturan, karena aturan ini juga untuk menjaga mereka dan juga menjaga orang lain. Keterbatasan apa Ibu tadi yang Ibu katakan maksudnya? Keterbatasan petugas, karena dengan luas wilayah kami yang cukup besar, dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor yang paling banyak di Indonesia, jadi kami pun sedikit kewalahan dengan penerapan Raja Masker ini sehingga kami harus bisa berinovasi, yang penting efek edukasinya dapat. Baik, saya sekarang juga sudah terhubung dengan Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Budi Novian. Pak Budi, dengan Riko, jelas suara saya Pak? Selamat sore Pak Riko, Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, kalau di Jakarta Timur berarti ini sudah tidak akan diterapkan lagi atau gimana? Ya baik, sebelum saya jawab, saya ingin sampaikan terima kasih kepada jajaran kami Jakarta Timur, Satpol PP Jakarta Timur, dan juga rekan-rekan samping TNI Polri yang sudah bahu-membahu melaksanakan tugas selama PSBB hampir 6 bulan ini. Berkaitan dengan kejadian yang kemarin itu saya kira juga itu hanyalah simbol saja. Jadi bukan pengenaan sanksi, bukan bagian dari pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi sosial sebagaimana diatur oleh regulasi yang sudah ada. Jadi hanya menampilkan simbol saja karena memang salah satunya mungkin karena pada saat itu kondisinya lagi mengantri orang sedang warga masyarakat yang ada pelanggaran mengantri. Jadi kondisinya memang spontan saja, bukan bagian dari pengenaan sanksi yang diatur oleh regulasi. Sorry Pak, lagi ngantri, kemudian ada pilihan masuk ke peti mati itu selama beberapa menit. Jadi si pelanggar itu disuruh milih antara denda, nyapu, atau itu, atau gimana Pak sebetulnya? Ya, jadi karena pada saat ini kan awalnya Satpol PP Pasar Rebo itu sudah melakukan beberapa kali patroli menggunakan peti mati yang dibawa di mobil bak. Nah, kemudian pada saat itu mereka berhenti di checkpoint yang kebetulan memang ada kegiatan operasi tertib masker yang dilaksanakan oleh teman-teman Satpol PP. Nah, ketika digelar operasi penertiban ini, pelanggarnya lumayan cukup banyak, sehingga menimbulkan antrian. Jadi ada inisiatif yang spontan untuk menawarkan kepada satu orang pelanggar yang tidak menggunakan masker, Anda mau masuk peti mati atau tidak? Itu kondisinya. Jadi bukan bagian dari pengenaan sanksi itu sendiri. Kemarin saya ngobrol dengan Camat Pasar Rebo, Pak Budi, Pak Camat, Pak Anton bilang bahwa ini efektif dan mungkin bisa berlanjut kalau misalkan memang sejauh ini dianggap efektif terus. Nah, ini akan berlanjut atau enggak? Atau ada larangan khusus dari Satpol PP untuk tidak melanjutkan ini atau gimana? Saya kira kita melaksanakan tugas penegakan hukum itu menggunakan aturan yang memang sudah ada digariskan. Kami jajaran Satpol PP hanya melaksanakan tugas lapangan untuk menindak itu dengan regulasi yang memang sudah disiapkan. Jadi ini tidak akan kita lakukan karena memang bukan bagian dari penegakan ataupun pengenaan sanksi yang diatur oleh regulasi tersebut. Karena di aturannya kerja sosial dan denda 250.000 ya Pak? Ya betul. Hanya ya, itu? Betul. Oke. Bu Ade, Bu, kalau misalkan tadi Ibu bilang bahwa kalau ini lebih efektif ya nggak ada masalah. Ini nanti bentuk hukumannya akan kayak gimana? Akan tergantung improvisasi petugas di lapangan, tapi kan secara aturan hanya ada kerja sosial dan juga denda Rp100.000, koreksi saya kalau salah. Apakah akan ditambah juga atau gimana nanti? Iya, denda bagi pelanggar memang tetap kita berlakukan. Tetapi pada saat di lapangan kan tidak semua bisa dikenakan denda. Artinya ketika dia tidak bisa, misalkan ini kan ketika dia ada denda untuk razia masker, ini kan tidak langsung di situ. Jadi artinya denda itu melalui tipiring dulu, sidang tipiring, setelah itu bayar ke kas negara. Nah, ada beberapa yang memang kelihatannya mungkin, aduh tolong Pak, saya tidak bisa bayar 100.000 karena boro-boro bayar denda. Tapi
usaha kami untuk makan aja susah gitu kan. Kan bisa Ini kerja sosial. alasan ini juga menjadikan akhirnya kita katakan yang lain seperti kerja sosial ya, menyapu, membersihkan toilet dan lain sebagainya. Tapi kan di lapangan tidak semua bisa seperti itu. Seperti contoh di Parung kemarin itu kan kondisi lalu lintasnya macet dan juga ramai gitu. Jadi kalaupun harus kerja sosial malah nanti menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Jadi para petugas di sana akhirnya melakukan improvisasi. Yang penting kan satu ada edukasi dan dua ada efek jerak begitu. Oke, kalau gitu nggak konsekuen dong Bu dengan aturan yang sudah dibuat karena keadaannya tidak memungkinkan, jadi aturannya digeser sedikit, improvisasi dengan yang lebih apa? Saya nggak bilang ini lebih enteng atau enggak, tapi itu kan subjektif sekali lagi soal ketakutan. Iya, maksudnya begini, kita kan peraturan ini juga tidak saklek harus begini, tetapi ketika kita ingin melakukan edukasi, lebih kepada edukasi karena tidak semua masyarakat mengerti, tidak semua masyarakat baca aturan. Tapi ketika memang hal yang bisa secara cepat dilakukan karena dengan kondisi wilayah, dengan kondisi kemacetan dan sebagainya, petugas melakukan improvisasi. Yang penting orang yang terkena razia itu ada efek jerak atau kapok begitu. Sehingga saya maklumkan saja itu kalaupun memang tidak sesuai dengan apa yang kita buat dalam peraturan bupati itu. Tapi ketika ini ada efeknya, ada akibatnya dari mereka sehingga mereka kapok, ya itu juga tidak masalah. Yang penting kan bagaimana target kita adalah pemakaian masker yang dipatuhi oleh masyarakat. Pak Budi, Pak, menurut Anda sanksi yang sekarang, keadaan di lapangan, kalau tadi Bu Ade bilang ada kendala-kendala. Nah kalau di Jakarta Timur khususnya, dengan sanksi yang sekarang ditegur, kerja sosial, denda Rp250.000, itu efektif nggak? Kenapa saya tanya gitu? Karena sampai-sampai staf Anda harus berimprovisasi karena menganggap dimasukkan ke peti mati lebih efektif. Ya, jadi saya kira dari data yang kita miliki khusus untuk Jakarta Timur pertanggal perpanjangan PSBB transisi tanggal 22 Juli sampai dengan sekarang memang ada peningkatannya luar biasa terkait dengan jumlah pelanggar hampir 20.080 orang. Itu terbagi 19.000-nya hampir kerja sosial. Kalau melihat dari angka itu, angka yang memang cukup banyak. Dan di setiap pelaksanaan kegiatan operasi masih saja ditemukan sekitar 600 setingkat kota, 600 pelanggar yang kita lakukan menjaring mereka terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Masih banyak ya Pak, jadi sejauh ini razia-razia ini efektif nggak menurut Anda? Saya kira menimbulkan efek jerak. Kita mengharapkan bahwa dengan kondisi seperti ini perlu adanya tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Yang diperlukan adalah juga aspek dari ketaatan, kesadaran dan disiplin warga masyarakat itu sendiri untuk mentaati protokol kesehatan. Karena memang ini virus COVID ini bukan virus yang bisa dianggap enteng karena akan berakibat kepada itu tadi masuk kematian, Pak. Bu Ade terakhir, jadi masuk ke ambulans menatap keranda jenazah ini sejauh ini efektif nggak? Singkat saja, waktu saya sudah habis. Ya, efektif. Efektif. Ya. Oke, jadi ini semua bisa jadi berlanjut apapun caranya supaya warga patuh protokol kesehatan. Begitu ya Bu Ade. Terima kasih meluangkan waktu untuk kami Bupati Bogor Ade Yasin dan Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budi Novian. Terima kasih Bapak Ibu.